kita ini makhluk sosial. Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Terus berada di dalam sebuah ruangan ya. Mungkin separuh manusia yang introvert seperti saya mungkin bisa bertahan tapi yang ekstrovert di mana energi dia didapat dari orang lain, dia harus touch orang lain, dia harus sapa orang lain lebih. Ini pada stres semua. Yang jadi lebih bukan kantong aja yang stres sekarang, tapi psikis juga udah mulai tipis nih gitu ya. Terus tidak semua rumah itu bisa work from home karena gini, rumah didesain untuk istirahat. Bahkan sedikit sekali rumah di Indonesia yang punya ruang kerja untuk penghuninya. Jadi begitu work from home itu malah nggak comfort, kreativitas nggak dapat gitu ya. Ini yang terjadi di keluhan teman-teman karena kita hampir setiap hari ada Zoom sama ini, Zoom sama unit usaha ini gitu ya. Kita bedah satu-satu, setiap hari ada 5 Zoom, 3 untuk kantor, 2 untuk sosial gitu. Ada masalah seperti itu. Nah, saya pikir berapa lama nih kita lockdown diri kita sendiri gitu ya. Terus tidak semua bisnis juga cocok untuk bekerja dari rumah, benar nggak? Karena beberapa bisnis mungkin majority bisnis harus physical, seperti ngedrop barang, seperti mechanical, seperti manufaktur dan lain sebagainya. Ini saya pikir perlu disikapi. Jadi sewaktu kita ketemu di udara, saya ketemu sama Chief SU, saya ketemu sahabat-sahabat semua yang ada di Facebook, di sosial media. Bagi saya ini hanya membuat kita jadi lebih waras aja gitu ya. Kalau kita nggak ketemu, hanya WA aja kita jadi kayak robot gitu. Saya nih generasi kolonial gitu ya. Benar-benar sama gadget itu saya harus minta generasi Z gitu ya menolong saya. Jadi itu efek dari Corona yang menurut saya saat ini, pendapat saya pribadi ya, saya nggak mengajak teman-teman juga sependapat dengan saya, tapi pendapat saya pribadi, pemerintah saat ini masih kayak caca gitu ya, maju mundur. Saya bilang lu jogging atau lu gitu ya? Tapi oke, itu. Nah, sekarang kita mau melihat terlepas dari apapun COVID-19 ini sudah terjadi gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa gara-gara dibuka lah Januari dan lain sebagainya. Yang penting udah terjadi. Kita coba menganalisa adalah berapa lama lagi gitu ya. Itu yang lebih penting karena dari Boston Consult Result saya sering berkomunikasi dengan teman-teman dari semua negara. Cara kerjanya pandemik adalah peak, kemudian landai, kemudian slow down, kemudian sampailah cross perbatasan antara yang sembuh sama yang terpapar cross gitu ya. Itu artinya sudah lampu kuning, lampu hijau. Jadi kalau peak itu lampu merah gitu ya. Kemudian melandai, kemudian menurun, rata, melandai, kemudian cross. Begitu cross itu udah lampu kuning, kasih seminggu kemudian lampu hijau gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan peaknya gitu ya. Itu pertanyaan paling fundamental bagi kita pebisnis gitu ya, yang melihat kapan sih peaknya gitu ya. Sebagai seseorang yang dididik dengan cara yang mungkin sedikit berbeda, saya ini dididiknya adalah trade analysis gitu ya. Jadi kalau di dunia lain Anda harus berpikiran positif, di dunia yang saya anut saya boleh gitu istilahnya berpikiran negatif. Yang tidak boleh adalah feeling negatif gitu ya, negatif feeling. Jadi positive feeling boleh, positive thinking boleh, negative thinking boleh, yang nggak boleh adalah negative feeling gitu ya. Jadi walaupun dalam kondisi negative thinking, feelingnya harus positif, harus happy, harus light, Tuhan baik, semua benar gitu ya. Jadi ini yang bedakan. Jadi saya ada sedikit trade analisis yang saya coba kurek-kurek, yang coba saya share kepada teman-teman gitu ya. Jadi Corona ini memberikan pukulan yang belum pernah ada dalam sejarah modern. Itu analisa kita pertama. Kita akan berbicara kepada teman-teman yang kena pukulan yang itu UKM. UKM Indonesia ini
adalah memberikan lapangan kerja terhadap 93% angkatan kerja. Jadi berarti sisanya yang 9 naga, yang BUMN, yang multi company itu, yang 3%. Itu bahasa Jawanya kan nemen gitu ya, keterlaluan gitu ya. Terus kita ini kaum UKM tidak dapat perhatian seperti yang 3% tadi gitu. Yang 3% tadi employee-nya tapi menguasai 90% ekonomi, itu yang keterlaluan. Nah, kita ini sudah paling besar menyerap tenaga kerja, tapi seperti dianaktirikan. Contoh, saya kadang-kadang suka ekstrim. KUR itu bisa 2% sebulan, kalau dikali 12, 24%, tapi kalau Sinarmas minjem kredit 9%. Ini bank untuk rakyat atau untuk konglomerat sih? Itu cuma pertanyaan-pertanyaan kritis yang kadang-kadang kita boleh nanya. Dan pejabat harus jawab, benar ya. Jadi ini bukan memprovokator, tapi kita mencoba kritis gitu ya. Karena saya dididik kiai kampung, jadi mbah saya, Pak D saya adalah kiai kampung, NU, yang kami biasa kritik satu sama lain, kita ledek-ledekan itu biasa gitu. Di dalam demokrasi itu beda pendapat biasa. Bahkan temennya mbah saya bilang, oh ini Habib, dia turunan Rasulullah. Saya bisa nanya, gimana cara ngitungnya gitu ya. Itu anak 11 tahun boleh-boleh aja nanya gitu. Di komunitas NU yang pakai sentir ngomongnya malam-malam tahun 70-an itu, saya nggak ngelihat masalah kita beda pendapat, dan kami biasa dikritik dan saling mengkritik gitu ya. Sekarang ini agak alergi gitu. Jadi saya pikir ini negara demokrasi apa bukan sih gitu ya. Jadi coba kritik saya, coba gini ya, teman-teman semua yang di sosial media, Facebook yang saat ini online. Kritik Chief NSU di depan saya ini, kritik aja Mas Sandi ini, kritik aja Bang Sandi ini. Dia biasa-biasa aja tuh, karena dia dididik memang beda pendapat, it's okay gitu ya, selama nggak personal. Misalnya hidung lu pesek sih gitu ya, itu bukan ngeritik namanya, itu personal gitu ya. Kita nggak pernah ngeritik personalnya gitu ya. Oh muka lu jelek gitu, atau hitam, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau bilang kebijakanmu itu merugikan, kita harus ngomong. Dan begitu kita mengkritik, kita kasih tahu ini solusinya gitu ya. Nah, kembali lagi setelah corona ini setelah memukul UKM, pasti memukul UKM, karena UKM menurut saya ya, teman-teman UKM udah share. Maret kemarin mereka bisa gajian, April mereka gajiannya pakai apa? Pakai tabungannya owner. Gajian nanti bulan Mei dan bulan Lebaran dari mana? Tabungan. Kalau sampai Juni UKM jedak. Ini yang kita bilang bahwa apa yang terjadi kalau UKM 50% membuang unemployment, membuang pegawainya menjadi unemployment meningkat 45% in 1 month, benar nggak? Dan itu badai itu lebih parah daripada badai corona. Jadi setelah corona selesai kita bisa atasi, ada badai berikutnya. Nah, kita di sini nggak bisa cuma memberikan saran sebaiknya. Bukan begitu. Hari ini kita berdiskusi, hari ini teman-teman mendengar, kita harus memberi contoh konkret. Capek wacana, gitu ya. Wacana itu bukan untuk kita. Kita adalah action plan. Jadi bagi saya, teman-teman, saya mencoba meringkas ya. Bagi Anda para UKM yang kena seperti UKM yang saya juga miliki, nomor 1 saya sarankan ubah bisnis model. Jadi kalau di dalam bahasanya Chief Sandi nasihati saya, kalau kita lagi main basket, kita kan punya strategi untuk attack atau defense gitu ya. Terus kita bilang, ada kalimat, don't ever change a winning streak. Jangan pernah ubah kalau strategi itu memenangkan pertandingan. Don't ever change a winning streak. Tapi saat ini, kalau Anda lihat ternyata omset Anda naik 2 kali lipat dengan ini, jangan pernah ubah. Tapi apa yang terjadi kalau omset Anda turun 80%? Berarti sudah tidak winning lagi metodenya. Change. Jadi nomor 1 saya sangat menyarankan sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita review bisnis kita dan ubah bisnis modelnya. Nah, nanti mungkin ada di sesi berikutnya nih ya, untuk kita go through detail bisnis model itu seperti apa. Jadi bukan merubah nature bisnisnya yang tadinya
petani terus merubah menjadi supir ojek gitu ya. Nggak begitu, itu bukan merubah bisnis model gitu. Merubah bisnis tetap sebagai petani, tetap menghasilkan agribisnis, tetapi punya pendekatan digital. Misalnya itu salah satu bisnis model. Yang kedua, kepada teman-teman yang apa namanya pegawai, Anda profesional, Anda bukan business owner. Selama work from home, saya memohon, saya mungkin bisa memberikan advice, Anda atau saya wajib punya ilmu baru. Jadi selama 3 minggu, saya membaca 8 buku. Dan saya tahu buku yang saya baca ini tidak populer. Karena buku yang saya baca adalah geopolitik, geostrategi, saya baca Asian Waters, saya baca China Private Army, yang kalau saya ngomong kesannya saya anti Cina gitu ya. Kemudian saya baca buku Fires-nya Trump supaya saya ngerti, oh dia tuh narsism gitu ya. Dulu zamannya Obama pemerintahnya begini, kemudian zaman Trump pemerintahnya begini. Dulu zamannya Obama sama Cina baik, kemudian zaman Trump ditebas dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang saya selesaikan selama 3 minggu saya lockdown. Jadi saya berusaha mempunyai ilmu baru. Kedua adalah saya berusaha punya skill baru gitu ya. Skill baru. Ini menarik, maksud saya gini. Saya tuh pengen bisa shuffle dance gitu ya. Joget kaki sih sebenarnya shuffle dance gitu ya. Jadi saya tiap pagi 30 menit ada instruction bagaimana shuffle dance, kaki saya sih ngilu-ngilu juga gitu ya. Tapi ya udah 1 minggu saya coba sisi lain. Jadi saya merasa kalau saya tidak punya skill baru gitu ya, ini saya salah memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi pertama, jadi saya teman-teman yang profesional, saya tahu Anda adalah pengejar prestasi, tapi usahakan sempatkan punya ilmu baru. Yang kedua adalah punya skill baru gitu ya. Jadi sahabat semua tahu kalau saya punya prinsip ekonomi yang mempengaruhi bisnis model saya, yang mempengaruhi tindakan saya gitu ya. Saya ini anti negara berbisnis. Ini harus dijelaskan lagi. Negara itu regulator, pemerintah daerah itu regulator, bisnis itu operator. Berarti kalau Bundes itu adalah dia operator, dia regulator, dia operator. Gimana bisa swasta menang melawan Bundes atau melawan BUMN? Nah, saya ingin di media kali ini, waktu kita terbatas, tapi dengan 5 menit ke depan saya mudah-mudahan bisa menyatakan gitu ya, cinta saya kepada NKRI, bangganya saya dengan Republik Indonesia ini, negara satu-satunya yang paling unik karena memiliki 6 libur nasional agama gitu ya, yang lain nggak ada gitu. Terus beragam suku, beragam bahasa, uniqueness ini nggak dimulai orang lain, dan yang lain kontinental, Cina kontinental, Eropa kontinental, Amerika kontinental, kita negara maritim, kita arsipelago gitu ya. Kita rule the world, dan satu-satunya negara yang memiliki 6 laut di dalam negara. Ada Laut Jawa, Laut Banda, segala macam. Yang lain nggak ada laut, selat paling. Unik sekali negara Indonesia ini, nggak ada samanya, dan ke depan peluangnya menjadi menarik karena sekali lagi setiap tadi threat pasti ada peluang. Nah, kita mau bicara dengan skala adalah ini ada peluangnya. Begini, saya ingin mengajukan proposal kepada negara, kepada pemerintah. Anggap chief, saya selalu menyebut chief SU ini sebagai chief karena sebentar lagi dia sebagai chief in command gitu ya. Kasih saya waktu 2 tahun, saya akan memberikan orang yang tadi pengangguran, dalam 2 tahun ke depan 5 juta orang akan punya lapangan kerja baru gitu ya. Pertanyaannya adalah, lu gila ya, lu Sontoloyo memang. Lah memang Sontoloyo gitu ya. Kita harus no box, bukan out of the box lagi. Kita harus no rule, karena sekali lagi sekarang ini kita menurut saya di wartime. Jadi economic at crisis, economic at normal, economic at war, itu beda strateginya. Jadi kalau di economic at crisis, Pak Rizal Ramli sudah membuktikan di zamannya Pak Gus Dur. Economic at normal, Ibu Sri Mulyani sudah bisa mengendalikan di zamannya awal kemarin. Tetapi sekarang begitu Presiden Trump menjadi presiden 2017, dia anggaran militer naik
jadi 700 billion dan sekarang 1000 billion atau 1 triliun dolar. Can you imagine semua negara anggaran militernya dijumlah gitu ya. Misalnya Indonesia anggaran militernya Pak Prabowo 140 triliun, itu sekitar 10 billion dolar. Amerika 1000 billion, kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, berarti memang negara itu cinta perang gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat ini, Trump memang mengatur dunia ini dengan economic at war. Nah, sayangnya ekonomis Indonesia itu tidak paham ekonomis at war. Jadi Anda nggak bisa di keadaan normal bergerak bahwa ini adalah kondisi normal. No, saat ini sangat anomali. Saat ini adalah economic at war. Karena itu lihat video saya, lihat sosial media saya ngingetin, wahai pemimpin pejabat negara, Anda bukan normal kondisinya. Kalau sekedar resesi turun 10%, kontraksi 20%, normal caramu bisa intensif pajak, segala macam Anda bisa lakukan. Pak Ketua, saya kalau bisa bicara dengan Pak Presiden, bos, ini at war. Orang-orangmu ganti semua kalau perlu. Kalau perlu pemain cadangannya masuk gitu loh. Kalau kita lihat, oh ini kayaknya lagi injured nih, lagi begini segala macam. Be realistic. Change your team gitu ya. Jadi bukan sekedar ganti bisnis model atau strategi, oke 4-3-2-1 diganti 4-2-4. No. Orangnya pun diganti gitu ya. Ini pendapat saya. Nah, urusan timing, urusan siapa yang mengganti siapa, who do what, who get what, itu urusan Pak Presiden. Sekali lagi saya terutama adalah sisi private, sisi swasta yang ingin contribute. Caranya gimana? Caranya begini. Kalau saya diizinkan adalah saya minta ketemu sama Bukalapak, Tokopedia, mana marketplace lagi, GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Saya minta duduk satu meja, gitu ya. Saya akan tanya ke GoFood misalnya, bosnya kan Gojek kan, kamu kan punya 500.000 merchant, betul? Dan memang 500.000, saya pikir dulu 125.000, ternyata Gojek bilang enggak, kami 500.000 merchant. Top 1%-nya, artinya dari 500.000 top 1%-nya ada 5.000 UKM loh itu, yang omsetnya bagus, yang benar-benar winning team. Misalnya saya kasih contoh, geprek bensu itu bagus, bakpia kukus itu winning team termasuk 5.000 yang top itunya gitu ya. Kalau mereka buka cabang, misalnya 2 tahun ke depan, bakpia kukus Jogja buka di Banjarmasin, buka di Pontianak, buka di Medan gitu ya. Oke. Terus fundingnya bagaimana? Pertanyaannya begitu. Nah, semua sahabat tahu saya punya Santara Equity Crowdfunding. Perusahaan yang didapat izin OJK pertama kali dan the biggest gitu ya. Jadi Santara gabungkan dengan semua tadi akan ketemu 20.000 best UKM. Nah, Santara adalah tempat fundingnya untuk UKM mencari dana. Jadi gini, ini saya mundur sebentar, saya lompat-lompat sebentar. Juli 2018 kita launching Santara. Nyari 1 miliar itu 3 jam sold out, nyari 2 miliar 3 jam sold out. Ada Arfah waktu itu, Arfah Barbershop, mau punya 50 cabang, pengen buka 3 cabang perlu 700 juta, 3 jam sold out gitu ya. Terus suatu hari kita disemprit sama OJK. Prit, OJK menyemprit. Kartu merah. Saya bilang, loh kok kartu merah? Pelanggaran. Saya bilang, pelanggaran apa? Kami kan main kasti, nggak main baseball gitu loh. Sementara peraturan itu kan baseball gitu. Nah, kami nggak main bola gitu dan lain sebagainya, itu cuma beda aturan. Tidak ada aturan mainnya. Terus saya bilang, bos, kalau di Singapura, di negara modern, begitu sebuah sebuah bisnis tidak ada peraturan, maka masukkan kami ke regulatory sandbox. Anda cukup awasi aja. Oh nggak bisa gitu ya. Akhirnya kita ketemu personal, berhadapan bukan sama pejabat. Saya bilang, kami kan nggak ada peraturan, bos. Di agama saya Islam itu semua halal kecuali yang Allah haramkan gitu ya. Kalau OJK ini jangan-jangan semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Lu lebih hebat dari agama gua, saya bilang gitu waktu itu ya. Ini pendapat pribadi. Nah, akhirnya saya emosi ya, maksud saya emosi itu
gini banget sih mau nolong. Kalau Anda punya aset 50 miliar, 100 miliar, kalau mau cari pendanaan kan bisa ke IPO, listing di bursa, bener nggak? Kayak brother Sandi punya banyak gitu. Tapi kalau Anda punya cuman cabang 30 biji semuanya nyewa, mau buat cabang kelima lagi, jaminannya apa? Nggak ada, ke bank nggak bisa, IPO nggak bisa. Begitu, terus kemana? Saya bilang, itulah ke Santara, ke equity crowdfunding gitu. Tapi peraturannya tidak ada gitu ya. Jadi teman-teman Santara yang baik-baik ini pada melakukan lobby. Saya kan orangnya orang Jawa Timuran, banyak emosi aja gitu. Saya lapor ke salah satu senior saya, Pak Dahlan Iskan. Saya bilang, apunten bos, saya ngadep. Saya bilang, Anda pernah nyelamatin saya minta lagi. Saya berdua Pak Imawan. Saya bilang, Pak, saya pengen gini. Dia cerita, oh gini mas, udah listing berapa? 18. Aduh, kalau di atas 100 mungkin saya nyaman katanya. Karena kalau 18 ke bawah 100 metodenya belum proven. Terus gini deh, kamu ke Cina. Nah, Pak Dahlan kan apa-apa Cina kan. Karena terus dia bilang, di Cina itu ada Shanghai Stock Exchange, itu seperti Bursa Efek Indonesia. Tapi ada Shenzhen Stock Exchange, itu Bursa Efek UKM katanya gitu. Kita ke sana 3 minggu bersama teman-teman semua mempelajari. Bener, 20.000 lebih UKM itu pendanaan dari sana. Nah, cita-cita kita kan pengen buat begituan gitu ya. Nah, terus bagaimana kok izinnya nggak ada gitu? Jadi teman-teman cara formil, saya biasa cara nakal. Kan pengusaha harus nggak ada matinya. Pengusaha kayak brother Sandi ini punya cara ribuan gitu ya. Saya mikir aja. Terus Pak Dahlan bilang, kami dulu JTV itu punya masalah. Waktu kami buat TV lokal, itu nggak boleh. TV itu harus nasional. Akhirnya Pak Imawan katanya gitu, dia tunjuk timnya dia. Ini menuntut negara, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan negara, gitu ya. Wah, saya bilang menarik nih. Jadi saya harus menuntut negara. Monggo, wah ini agak gila nih. Saya seneng nih yang out of the box begini nih. Terus saya mikir, ketemulah beberapa sahabat. Kan kalau kita pergi ke IPO, itu kan bagi hasil, bener nggak? Ya kan? Bagi hasil, dividen bagi hasil, bagi untung, ya bagi rugi juga. Konsep kita yang listing di Santara Equity Crowdfunding kan bagi hasil. Jadi UKM punya PT, 30% sahamnya dilepas ke publik. Cuman tidak boleh lebih atas 300 perusahaannya, aturan OJK. Oke. Saya mikir, berarti kalau ini bagi hasil, ini bebas riba. Wah, ada bahan. Saya bilang, oke, saya mau menuntut perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Waduh, saya pikir, semangat saya langsung. Bodoh, walaupun cuma sendirian nih, saya bilang saya fight, saya bilang gitu. Tapi OJK saya acungi jempol dan saya salut. Keluar izinnya. Wah, saya bilang baik bener loh. Belum sempat kita emosi dan melakukan hal itu, kita ketemu di tengah. Akhirnya kita bersahabat sekarang dengan OJK. Dan OJK sekarang di belakang kita. Kita mau ngapain karena apa yang bisa menyebabkan pendanaan UKM di masa corona ini? Ya pakai equity crowdfunding. Dan kita satu-satunya yang punya saat ini. Setiap bulan ada 3-5 perusahaan. Tapi kita bilang kalau pakai Gojek, pakai GoFood, pakai Grab, itu kan ketemu yang the bestnya, benar nggak? Nah, sementara teman-teman kita yang sudah hijrah 3.0, hijrah. Jadi saya membagi hijrah itu 3. Hijrah 1.0, dia berhijab, dia berkosmetik Wardah, dia mau luarnya. Hijrah 2.0 adalah makanannya mau halal gitu ya. Karena itu bisnis yang ada musola makanan halal itu bisnisnya rising. Jadi middle class muslim naik. Dan terakhir adalah hijrah 3.0, income-nya mau halal gitu. Itu di mana tempatnya? Satu-satunya tempat daripada deposito adalah bagi hasil langsung masuk UKM. Jadi bisa dibayangkan, kalau ini digencarkan oleh pemerintah, ada 5.300 triliun uang di bank, yang hanya dapat 3-4% deposito mungkin, separohnya turun, langsung ke UKM, selesai ekonomi kita tumbuh, dan satu cabang, misalnya abnormal aja ya, itu bisa 30-40 employee karena 7 hari seminggu, terus 24 jam bahkan ada. Kalau kalikan 200 berapa? Tadi 50.000 kali 4, ini 2 juta langsung dalam waktu 2 tahun ke depan tentunya. Jadi ini mengkombinasi peluang tadi dengan peraturan. Tapi sekali lagi, saat ini peraturan sudah ada, Santara sudah punya, yang belum adalah pemerintah panggil kita dan ini membicarakan nasional. Karena kalau kita sendiri yang campaign ini, lemes.
Brother Sandi tahu sekali peluang Santara ini, tahu sekali peluang urun dana, bahkan berkali-kali government harus turun tangan. Jadi gini, kita berdua saya harapkan menjadi motor, menjadi keisengan. You are the guy yang sangat out of the box, suka menerima perubahan, apalagi perubahan itu untuk maslahat umat gitu ya. You fire up di dalamnya langsung gitu. Saya berkali-kali bicara dengan Chief Sandi, teman-teman boleh saksi. Kalau udah bicara dengan agama, umat, publik, dia fire up gitu ya. Dan manusia di depan saya ini integritasnya saya acungi jempol. You know what integritas? Integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar begitu orang walaupun tidak ada yang melihat. Dan saya kalau ketemu dia Senin sama Kamis saya paling awkward karena dia puasa gitu ya. Jadi, dan dia nggak cerita, gue puasa gitu ya. Jadi that's integrity gitu ya. Nah, diskusi kita hari ini adalah tentang be a man gitu ya. Brother Sandi selalu bilang kita harus memisahkan, inilah momen from boy dari anak-anak harus jadi a man. What is a man? What is a be a man gitu ya? Apa sih menjadi man itu? Be a man adalah do the right thing and do the thing right. A man, seorang man gitu adalah mereka melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Inilah momen untuk government atau untuk pemerintah do the right thing, be a man. Dan kita bangsa Indonesia juga sama-sama gandengan tangan, kekuatan berjamaah, gotong royong, be a man bersama-sama. Saya yakin, maaf ngomong ya, mungkin kita harus pakai, Unilever bisa keluar dari Indonesia. Semua big multi company bisa keluar karena UKM tumbuh gitu ya.